Shalom, Bapak Ibu Saudara seluruh pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita sekali dapat menjumpai Anda kembali hari ini di mimbar agama Kristen Protestan TVRI Sumatera Utara. Kiranya damai yang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian. Baik pemirsa yang terkasih, pada minggu ini mimbar agama Kristen Protestan akan diisi dari Gereja Kristen Jawa, GKJ Immanuel Madirsan, yaitu asuhan daripada HKBP Sudirman Medan, Tanjung Merawa, Deli Serdang. Adapun tema yang kita angkat hari ini berjudul Berpegang pada Perintah Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bersama dengan saya Jessica Sejabat yang akan senantiasa menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Baik pemirsa, pada saat ini sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio TVRI Sumatera Utara. Dua narasumber kita dari GKJ Immanuel Madirsan yang sebentar lagi akan bersama-sama dengan kita membahas topik firman Tuhan yang berjudul tentang berpegang pada perintah Tuhan. Langsung saja saya ingin sapa sekaligus memperkenalkan kepada Anda sekalian. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Pendeta Jarnata Sirait STH. Shalom, apa kabar Bapak? Shalom, sehat-sehat Bu. Silahkan untuk menyapa pemirsa kita saat ini Pak. Selamat bertemu dengan pemirsa yang berbahagia saat ini. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Berikutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Pendeta Sedio Joyo. Shalom, apa kabar Bapak? Salam, kabar sehat. Silakan untuk menyapa pemirsa kita yang sedang di rumah saat ini Pak. Selamat sore kepada pemirsa seluruhnya dalam acara Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini di TVRI Sumatera Utara yang diisi oleh jemaat GKJ Immanuel Madirsan Asuhan Sending HKBP atau Sudirman Medan. Selamat, Horas, Juan-Jua, Salam. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa yang terkasih, sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari vokal grup Metanoia dengan lagu yang berjudul Bersyukur pada Tuhan. Selamat menikmati. Bertobatlah, wahai manusia, berbaliklah kau kepada Allah. Biar Tuhan Sang Penebus, Juru Selamat umat manusia. Serahkanlah semua kepadanya, pasrahkanlah seluruh hidupmu. Jangan kau bersandar pada kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan dirimu serta kekuatan yang semu. Percayalah kepadanya, Niscaya kan diselamatkan. serahkanlah semua kepadanya, pasrahkanlah seluruh hidupmu. Jangan kau bersandar pada kekuatanmu sendiri.
semua kepadanya. Pasrahkanlah seluruh hidupmu. Jangan, jangan, jangan kau bersandar pada kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan dirimu serta kekuatan yang semu. Percayalah kepadanya. Niscaya kau kan diselamatkan. Serahkanlah semua kepadanya. Pasrahkanlah seluruh hidupmu. Jangan, jangan, jangan kau bersandar pada kekuatanmu sendiri. Jangan, jangan, jangan kau bersandar pada kekuatanmu sendiri. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kita, itulah yang menguasai hati pikiran kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan kita. Firman Tuhan saat ini yang tertulis di dalam kitab Ulangan, pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kedua, ditambah ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, saudara ikuti dalam hati dengan seksama. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini. Akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan. Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, dan kepada cucu cicitmu engkau berdiri di hadapan Tuhan semuanya itu. Amin. Demikian saudara firman Tuhan yang perlu
kita ketahui perintah Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel adalah 613 butir. Dan itu dibagi dengan 2 bagian dari 248 peraturan dan yang lain 365 peraturan dengan larangan. Jadi ada 2 perintah yang mau kita ketahui dan larangan-larangan. Tetapi begitu simpel Tuhan kita memberikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Dari 613 butir itu disimpelkan menjadi 10 hukum saja. Dan 10 hukum ini juga disimpelkan menjadi 2, yaitu hukum pertama sampai yang ke-4 dan hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. 2 bagian ini mengingatkan kepada kita begitu simpel, dan di antara semuanya itu lebih simpel lagi, Yesus mengatakan hukum pertama dan sampai ke-4 itu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Dari semuanya itu lagi disimpelkan Tuhan lagi begitu dekat, begitu mudah untuk dimengerti dengan mengatakan Allah itu mengasihi beribu-ribu orang, mengasihi setiap orang yang berpegang teguh pada perintah Tuhan, tetapi Dia akan menghukum orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan jelas dikatakan Yesus supaya kita betul-betul mengasihi Dia, mengasihi sesama dengan segenap hati kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas perintah Tuhan ini enggak begitu sulit. Bagaimana yang dikatakan orang Yahudi kepada bangsa Israel, ada 613 dan dari itu dibagi 2 lagi, 248 sebagai perintah dan 365 sebagai larangan. Begitu simpel Yesus yang mengatakan kepada bangsa Israel yang membagi 2 dan mempersatukan ini saling mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan jelas dikatakan perintah Dia. Omong kosong kita mengasihi Tuhan, membenci umat manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hal ini perlu kita ketahui bagaimana indahnya, bagaimana enaknya menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, baiklah kita berpegang pada perintah Tuhan yang telah disimpelkan, tidak begitu rumit lagi untuk dilakukan, untuk diingat, bahkan kita selalu setia kepadanya. Sebagaimana yang telah dinyanyikan oleh vokal grup kita tadi, berpegang teguh pada Tuhan. Begitu enak, sehingga kita akan diberkati berkat Tuhan beserta bagi semua pengikut-pengikutnya yang mau mendengarkan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Demikian yang mau kita ketahui, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Begitu indahnya, begitu enaknya menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang menyertai kami sampai pada saat ini, hingga kami boleh mengetahui
firman-Mu yang begitu indah, perintah-perintah-Mu yang harus kami pegang. Karena itulah yang mengingatkan kami untuk hidup bersama-Mu, mendapat berkat yang berkelimpahan yang Kau sediakan bagi orang-orang yang setia kepada perintah-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu pujian dari KUR gabungan dengan judul Carilah Kau Akan Mendapatkan. Padamu
Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan TVRI Sumatera Utara. Baru saja kita sudah menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa, berikut juga dengan persembahan pujian yang baru kita nikmati. Biarlah kiranya setiap pujian yang terbaik kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Baik pemirsa, saat ini kita sampai kepada di mana kita akan berdiskusi bersama dengan kedua narasumber kita, membahas dan membicarakan tentang tema kita hari ini, yaitu berpegang pada perintah Tuhan melalui Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Baik Bapak Pendeta, terkait dengan firman yang sudah disampaikan kepada kita tadi, yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Bapak Pendeta Jarnata Sirait. Bapak, yang pertama pertanyaan saya adalah, boleh dijelaskan Pak tentang seberapa bahayanya hidup kita jika tidak berjalan pada firman Tuhan? Saya persilakan. Baik. Firman ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan waktu memanggil Abraham, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi sekalian bangsa." Jadi kemana Abraham pergi, dia akan menjadi berkat. Dan ini diingatkan lagi kepada bangsa Israel sewaktu keluar dari tanah Mesir. Sebagaimana kitab Ulangan, ini adalah yang diulangi lagi apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun. Setelah itu mengingatkan bagaimana orang kalau tidak berpegang pada firman Tuhan pasti dia akan mendapat hukuman. Jadi orang yang berpegang pada perintah Tuhan, dia akan mendapat berkat dan harus menjadi berkat bagi semua orang. Bukan hanya satu agama, bahkan semua agama, secara khusus agama Kristen ini, dia disuruh pergi ke seluruh penjuru tanah air untuk menjadi berkat. Jadi bagaimana kenyamanan seorang yang diberkati Tuhan, dia harus berpegang teguh pada perintah Tuhan. Dan setelah berpegang teguh pada perintah Tuhan, otomatis berkat itu mengikuti dia sepanjang hidupnya. Inilah yang mau kita ketahui, begitu indahnya orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Dia akan diberkati, dan orang yang tidak berpegang pada perintah Tuhan, dia akan mendapat celaka. Demikian. Baik Bapak Pendeta. Nah lalu Pak, mengapa pada akhirnya keturunan orang yang melanggar perintah Tuhan ikut merasakan hukuman itu Pak? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, oleh karena perlakuan iblis yang menggoda Adam dan Hawa, dosa itu menjadi hukuman bagi umat manusia. Akhirnya kematian dimiliki, yang disebut dosa warisan. Dan itu telah diputuskan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, sehingga kematian itu nggak perlu ditakuti. Jelas Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, akibat dosa itu adalah maut. Jadi orang yang melakukan dosa itu dia akan mati. Nggak ada satupun orang di dunia ini nggak akan mati, dia akan mati. Tetapi kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang disebut firman yang menjadi manusia. Jadi kematian telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Jelas itu, nggak ada tawar-menawar, nggak perlu diragukan. Yesus telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Demikian Ibu. Jadi yang perlu ditekankan, kita berpegang pada perintah Tuhan, Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian itu. Dengan demikian kematian nggak perlu ditakuti. Silakan. Baik Bapak, kemudian selanjutnya ada sedikit lagi nih Pak.
Terkait keturunan yang ikut merasakan hukuman daripada yang sudah kita lakukan, apakah dalam Alkitab ada dijelaskan untuk bagaimana memutuskan hukuman yang sampai dirasakan oleh keturunan kita itu, Pak? Baiklah, dalam Alkitab jelas dikatakan sewaktu Yesus mengajarkan kepada bangsa Israel, seperti yang saya katakan tadi, 10 hukum Tuhan yang dikenal bangsa Israel sewaktu keluar dari perbudakan tanah Mesir, itu disimpelkan oleh Yesus Kristus yang mengatakan 2 pokok besar hukum Taurat. Hukum pertama sampai keempat, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan selanjutnya hukum yang kedua sama maknanya dengan hukum pertama, mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Dari kedua tadi difokuskan menjadi satu kesatuan, bahwa Tuhan Allah mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi dia, yang mengikuti perintah-perintah, yang tidak mau melanggar. Yang pasti mereka yang selalu beribadah, berbuat baik di dalam kehidupannya. Dengan demikian dia telah terputus dengan dosa keturunan, dosa nenek moyang. Dan itu yang dikatakan Tuhan jelas sewaktu dia mengatakan, aku mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Otomatis dosa nenek moyang, dosa keturunan itu terputus dengan hukuman Tuhan yang harus diderita oleh keturunannya. Demikian. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Berikutnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Pendeta Sedio Joyo ya Pak. Baik Bapak, pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai tentang pelayanan di gereja ataupun GKJ Immanuel Madirsan ini. Bagaimana Pak perjalanan pelayanan yang sedang terjadi di Gereja Kristen Jawa Immanuel Madirsan? Ya, terima kasih. Bahwa pelayanan di Madirsan itu sejak berdirinya gereja Jawa di Madirsan, dulunya khusus itu suku Jawa dan memakai bahasa Jawa. Tapi setelah berkembang terus sampai sekarang ini, itu memakai tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan bahasa Jawa. Itu dengan puji-pujiannya. Dan itulah perkembangannya sampai sekarang, bahwa terus disebutkan bahwa pembangunan iman yang paling utamakan, iman dalam suatu kebaktian, evangelisasi, dan juga kumpulan muda-mudi, kaum bapak, kaum ibu, dan itu menyatakan bahwa terus berkembang sampai hari ini. Itulah Bu ya, pelayanan di sana. Baik Bapak, berikutnya adalah sebagai seorang pendeta ya Pak yang memperhatikan banyak sekali jemaat. Bagaimana ketaatan jemaat yang Bapak perhatikan terkait dengan tema kita hari ini, berpegang teguh pada firman Tuhan? Ya, terima kasih. Bahwa berpegang teguh kepada firman Tuhan itu nyatanya rata-rata 80% jemaat itu yang hadir mengikuti kebaktian. Baik evangelisasi, baik penutup kebaktian hari Minggu, dan juga kumpulan kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, dan sekolah minggu. Itu dirasakan terus gereja itu membangun, pertama adalah iman. Dan apalagi sekarang sedang pembangunan gereja yang sangat baik dan sangat besar dengan biaya yang cukup besar. Jadi semua turut serta jemaat itu yang sekarang sudah berbaur. Jemaat itu ada bukan hanya orang Jawa, tapi ada Simalungun, ada dari Karo, dan juga khususnya dari Toba. Dikatakan bisa itu 60% lah yang dari Toba. Itu jadi artinya jemaat itu bisa dikatakan walaupun namanya gereja Jawa, itu adalah dulu sending HKBP yang berdirinya 24 Mei tahun 1969 dan terus berjalan sampai sekarang. Itulah Bu ya. Baik Bapak, kalau nih di jemaat GKJ Immanuel atau yang sering Bapak perhatikan, tantangan apa yang sering dialami oleh jemaat sehingga sulit untuk berpegang pada perintah Tuhan? Itu bisa aja oleh karena perkembangan zaman,
Oleh karena ekonomi bisa itu menghalangi jemaat itu sendiri untuk artinya berpegang, dan juga pengaruh-pengaruh lingkungannya bisa itu menjadikan itu kendala dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terus pelayan-pelayan di sana berjuang terus untuk melayani dengan baik agar seluruh jemaatnya itu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan sampai dia ini melenceng dan sebagainya, dia harus melakukan dengan setia. Dan itu juga harus ditanamkan, dan kesan orang tua jemaat itu menanamkan kepada tadi itu ayat 9 anak cucunya, supaya diberkati juga orang yang setia dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan terang dan jalan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada bisa jemaat itu manusia datang ke Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Baik, berarti tetap kita doakan ya Pak, hamba Tuhan yang menjadi perantara bagi jemaat, agar tetap jemaat berpegang teguh pada perintah Tuhan, diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menuntun jemaat kita di GKJ Immanuel Madirsan ya Pak. Baik Pak, kita tahan sebentar karena kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kor perempuan atau ibu dengan lagu yang berjudul Datanglah Padaku. Selamat menikmati. Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini. Baik Bapak, kita masih melanjutkan diskusi kita yang sempat terhenti tadi mengenai tema kita hari ini berpegang pada perintah Tuhan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Jarnata Sirait. Bapak, pertanyaan saya berikutnya adalah mengenai ayat yang ke-2.
Dikatakan sedemikian, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Bagaimana yang dimaksudkan pada ayat ini, Pak? Terima kasih. Jelas yang dikatakan Yesus tadi, kita tidak boleh menambahi, tidak mengurangi, dan itulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus sewaktu dia mengajarkan kepada bangsa Israel. Sehingga dia menegaskan bagaimana bangsa Israel di dalam melakukan yang bertanya kepada dia, seolah-olah kedatangan Yesus itu merubah atau dikatakan melanggar hukum. Sewaktu dia menyembuhkan orang pada hari Sabat dan bekerja pada hari Sabat. Jadi Sabat pengertian orang Yahudi atau Israel itu hanya sekedar melakukan hukum Taurat. Padahal yang mau ditegaskan oleh Tuhan kita pada waktu itu untuk melakukan perbuatan baik. Itulah yang mau kita katakan kedatangannya ke dunia ini bukan melanggar hukum Taurat, bukan menambah, bukan mengurangi, tetapi justru menyempurnakan, melengkapi. Dan dengan kebangkitan Yesus dari kubur, dari kematian, mengalahkan kematian itu sempurna, bahwa hukum Taurat itu betul-betul harus dilengkapi karena ada yang belum sempurna. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah melengkapi atau menyempurnakan hukum Taurat dengan mempercayai dia sebagai seorang juru selamat, bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang raja saja. Kita betul-betul mengikuti perintah Tuhan, memegang perintah Tuhan, karena dialah kesempurnaan dari hukum Tuhan itu sendiri. Terima kasih Ibu Jessica. Baik Pak, yang menjadi terima kasih untuk penjelasannya. Pak, pertanyaan saya berikutnya adalah apa tujuan utama Musa menyampaikan pesan ini kepada bangsa itu? Jelas pada waktu itu Musa menyampaikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Karena di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, supaya bangsa Israel sendiri tidak mengingat ilah-ilah yang ada di Mesir. Banyak ilah-ilah yang diperkenalkan oleh keluarga Mesir, Firaun, dan itulah yang mau ditegaskan oleh Tuhan kita melalui Musa kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel berpegang pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel melalui Musa itu seperti yang telah saya katakan tadi, ada 600 lebih, dan itu dibagi lagi menjadi 200 lebih dan 300 lebih. Dan dari semuanya itu supaya simpel menjaga bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu tidak berpegang pada hukum-hukum lain, tetapi berpegang pada perintah-perintah Tuhan, agar berkat mesianis yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu sampai kepada anak cucu. Jadi bukan hanya kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, tetapi anak-anak cucu mereka, keturunan mereka, bahkan sampai siapa saja yang mau berpegang pada perintah Tuhan itu akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Demikian Ibu Jessica. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Berikutnya saya akan bertanya kepada Bapak Pendeta Setio Joyo. Bapak, pertanyaan saya berikutnya ini adalah mengenai program gereja kita saat ini. Adakah program gereja yang berjalan untuk mendukung tema kita hari ini, yaitu berpegang pada perintah Tuhan atau firman Tuhan? Ya, yang jelas itu berhubungan baik
atas hubungan gereja dan jemaat. Supaya jemaat juga pertama harus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Tuhan. Sesuai dengan nyanyian pujian kor tadi itu, yang pertama saya lihat itu mintalah. Itu sesuai dengan Matius 7. Barang siapa yang meminta akan mendapat. Barang siapa yang mencari akan mendapat, yang meminta diberi, yang menutup pintu, pintu dibukakan. Yang jelas itulah bagi setiap orang yang setia mengikuti firman Tuhan, dia akan mendapat. Walaupun itu dengan bekerja keras, berusaha dan berdoa. Makanya sesuai dengan kur ibu tadi yang datang itu, mintalah. Sesuai dengan Matius 11 ayat 28, mintalah, maka datanglah. Hai kamu yang beban berat, aku akan berikan kelegaan. Itulah program gereja sehingga boleh membangun gereja yang besar, lebih 1M bangun gereja, walaupun jemaatnya kecil. Tapi itulah berkat Tuhan yang berkelimpahan. Maka nggak perlu ganggu, nggak perlu lagi was-was, tapi berjaga-jaga dan berhati-hati, berdoalah. Maka semuanya Tuhan menyediakan apa yang perlu dalam kehidupan jemaat itu, Bu Jessica. Baik Pak, kita doakan juga ya Pak untuk proses pembangunan gereja GKJ Immanuel Madirsan ini boleh berjalan dan dengan baik, Tuhan pimpin sehingga pada akhirnya nanti juga boleh berdiri gereja ini ya Pak. Baik Pak, saya mau tanya lagi tentang bagaimana menurut Bapak seberapa penting peran para pengurus gereja dalam memimpin jemaat agar tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan? Justru itulah kalau Nabi Musa memimpin bangsa itu dia pakai grup-grup ya, 50, 10, 100 dan 500. Demikian di jemaat itu ada 2 week. Sebenarnya itu yang dipimpin oleh pimpinan jemaat dan penetua. Sebenarnya di week-week itu kalau 10 jemaat itu ada 1 penetua. Kan begitu. Jadi kalau ya ada 70 lebih itu ada 7 penetua untuk membidangi, membangun jemaat itu, mengingatkan jemaat itu, apa itu kebaktian, apa itu yang tanggung jawab jemaat itu untuk gereja dan beribadah dan melaksanakan itu. Karena gereja itu juga walaupun kecil ada juga TK-nya Bu ya, TK. Ya, maka justru itulah TK itu juga membangun dari anak-anak yang umur dini supaya menjadi orang-orang yang juga pintar. Karena bagi setiap orang yang berpegang pada perintahku, pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Itu dulu ya. Jadi membangun masa depan yang terus dengan iman. Jadi kalau orang yang beriman itu tidak akan berjalan salah. Dan orang yang berilmu hidupnya tidak susah. Dan orang yang hidupnya berseni pasti lebih indah. Itulah Ibu Jessica. Baik Pak, berarti di GKJ Immanuel Madirsan ini untuk pengurus gereja itu sangat berperan aktif ya Pak dalam merangkul jemaatnya agar tetap seperti tema kita hari ini. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Saya kembali kepada Bapak Pendeta Jarnata. Pertanyaan saya berikutnya adalah seperti apa Pak wujud nyata seseorang dalam mengasihi Tuhan melalui caranya menjalani kehidupan? Terima kasih Ibu Jessica, seperti yang dikatakan senior saya tadi, Pak Sedio Joyo, untuk mengingatkan jemaat supaya hidup berpegang pada perintah Tuhan. Itu jelas, mau ibadah minggu selalu mengingatkan besok kita beribadah. Kemudian dalam evangelisasi juga dikatakan hari ini hari Rabu, karena memang hari Rabu itu dilakukan evangelisasi, diharapkan kehadirannya. Bukan itu saja, kondak-kondak pemimpin KUR juga mengatakan demikian. Diharapkan kepada anggota punguan KUR untuk dapat mengikuti latihan, untuk menyanyikan lagu pujian. Jelas itu Ibu Jessica, apa yang dikatakan oleh senior kita tadi, senior kami tadi, untuk supaya warga jemaat tidak lari dari firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Begitu juga pertanyaan Ibu Jessica barusan, yang jelas warga gereja GKJ Immanuel itu selalu
sensitif mengingat bagaimana bimbingan dari pada para majelisnya, pimpinan jemaat, juga dari resort yang selalu mengingatkan untuk hidup berpegang pada perintah Tuhan. Jadi memang saling mendukung ini. Jadi bukan hanya para majelisnya saja, begitu juga warga gerejanya yang selalu bertanya, kalau ada perkumpulan-perkumpulan, Amang bagaimana kita berkumpul satu hari ini, sekolah minggu juga demikian, guru-guru sekolah minggu, sampai kepada yayasan yang dikatakan senior kita tadi tentang taman kanak-kanak untuk usia dini, itu selalu berpegang pada perintah Tuhan. Jadi nggak ada jemaat atau majelis yang meragukan untuk hidup mendapat berkat dan berpegang pada perintah Tuhan. Walaupun ada itu beberapa orang, ya bagaimana dunia ini yang mungkin dia masih ragu bagaimana ya kebiasaan dunia. Jadi harapan kita memang di GKJ Immanuel Madirsan itu sebagaimana nama gereja itu sendiri, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Nggak jauh Tuhan itu dari kita. Tuhan selalu dekat di sekeliling kita, omnipresensia. Kapan saja, di mana saja, Dia selalu bersama dengan kita. Itulah Immanuel, janji Tuhan kepada bangsa Israel. Hal ini perlu kita ingatkan juga, bukan hanya di GKJ Immanuel Madirsan, bahkan semua orang-orang percaya akan diberkati Tuhan kalau dia berpegang pada perintah Tuhan. Demikian Ibu Jessica. Terima kasih Pak untuk penjelasannya yang sangat jelas akan hal ini. Baik Bapak, sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, saya ingin mendengarkan kesimpulan ataupun closing statement dari Bapak berdua. Saya mulai dari Bapak Pendeta Sedio Joyo. Saya persilakan Pak. Ya, kita juga merasa bersyukur hari ini karena boleh kesempatan dari GKJ Immanuel Masjid Tanjung Merawa untuk mengisi acara mimbar Kristen Protestan pada hari ini. Itu semua berkat Tuhan yang tidak sangka-sangka boleh ketemu, boleh menyapa seluruh umat Kristen Protestan pada minggu hari ini. Semuanya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan semuanya pasti diberkati. Barang siapa yang setia melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, saya ucapkan. Berikutnya kepada Bapak Pendeta Jarnata. Silakan. Terima kasih. Dari saya sendiri harapan sebagaimana topik minggu pada saat ini berpegang pada perintah Tuhan, itulah yang mau kita harapkan dari warga gereja GKJ Immanuel Madirsan yang mendorong bagaimana hidup bersama Tuhan. Begitu juga jemaat, para pemirsa di seluruh penjuru tanah air kita. Tuhan memberkati saudara, memberkati kita semua kalau kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Jarnata Sirait STH dan juga kepada Bapak Pendeta Sedio Joyo karena hari ini sudah bersedia bersama-sama dengan kita membahas tentang firman Tuhan, dan biarlah kiranya apapun yang sudah kita diskusikan hari ini itu boleh benar-benar menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang menonton, terlebih jemaat GKJ Immanuel Madirsan yang sedang menyaksikan saat ini. Terima kasih Bapak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa yang masih sangat setia hingga pada saat ini di mimbar agama Kristen Protestan. Tentunya saya berharap apapun yang sudah kita dengarkan firman Tuhan hari ini, itu boleh sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup kita, dan biarlah itu menjadi semangat baru bagi kita untuk lebih mengimani dan mengerjakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Kor Perempuan atau Ibu dengan lagu yang berjudul Ngolu Parsorion. Dengan ini saya Jessica Sijabat beserta seluruh kru yang bertugas hari ini izin pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.